Sudah muncul hasil perhitungan masa kerjanya 14 tahun 3 bulan 16 hari. Selamat datang kembali di DR Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial Excel, yaitu cara menghitung masa kerja karyawan lengkap dengan informasi teks pada perhitungan masa kerjanya. Rumus untuk menghitung masa kerja di Excel sama dengan rumus untuk menghitung usia atau umur. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan fungsi DATE. Kita akan menggunakan fungsi ini. Dengan fungsi DATE ini, kita bisa mendapatkan masa kerja baik dalam satuan tahun, bulan, dan bahkan detail harinya. Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah hari, jumlah bulan, atau tahun di antara dua tanggal yang berbeda. Perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa fungsi DATE ini tidak ada di tab formula atau pada bagian insert function formula bar. Jadi untuk menggunakannya kita harus mengetik secara manual rumus ini ke formula bar atau pada sel yang kita inginkan. Baik teman-teman, kita langsung saja kita asumsikan bahwa kita sudah memiliki tabel daftar nama karyawan yang akan kita hitung masa kerjanya. Tabel di sini formatnya ada nomor, nama, mulai bekerja, kemudian tanggal perhitungan, dan masa kerja. Untuk penulisan rumus DATE sendiri adalah DATE, kemudian kurung buka, tanggal awal, kemudian titik koma, tanggal akhir, kemudian titik koma lagi, satuan atau unit, kemudian kurung tutup. Jadi untuk fungsi DATE ini ada 3 pernyataan atau argumen, yaitu tanggal awal, tanggal akhir, dan satuan. Untuk tanggal awal sendiri di sini adalah tanggal mulai bekerja atau TMT misalnya. Kemudian tanggal akhir di sini adalah tanggal perhitungan. Untuk tanggal perhitungan ini bisa kita menggunakan tanggal sesuai kebutuhan kita, atau menggunakan tanggal pada hari ini, atau sesuai dengan tanggal pada laptop. Jika memakai tanggal pada laptop atau komputer, kita gunakan fungsi today, kita ketik sama dengan pada kolom tanggal perhitungan ini, kemudian ketik today, kemudian kurung buka dan kurung tutup, selanjutnya di enter. Maka tanggal pada kolom perhitungan ini sesuai dengan tanggal pada komputer. Untuk satuan ini adalah kode informasi yang ingin kita dapatkan dari hasil perhitungan masa kerja. Untuk contoh di sini kita akan menggunakan 3 kode. Yang pertama itu adalah Y, ini untuk tahun, kemudian YM ini untuk selisih bulan, kemudian yang terakhir adalah MD, ini selisih hari. Sekali lagi, fungsi DATE memiliki 3 pernyataan atau argumen. Yang pertama adalah tanggal awal, kemudian tanggal akhir, dan satuan. Selanjutnya kita masukkan rumus pada kolom masa kerja ini. Kita ketik sama dengan, kemudian ketik DATE, kemudian kurung buka. Selanjutnya adalah tanggal awal. Di sini adalah kolom mulai bekerja pada sel D3 ini kita masukkan. Kemudian titik koma. Selanjutnya tanggal akhir, di sini adalah tanggal perhitungan pada sel E3 kita masukkan juga. Kemudian titik koma, kita masukkan satuan, kita ketik tanda petik, kemudian kita ketik Y dan tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Selanjutnya kita enter. Maka sudah muncul hasil perhitungannya dalam satuan tahun, karena kita menggunakan Y tadi adalah 14 tahun.
Selanjutnya kita masukkan teks tahun pada perhitungan ini. Kita kembali ke formula bar, kita ketik dan, kemudian tanda petik, kemudian ketik tahun, kemudian tanda petik lagi, kemudian kita enter. Maka secara otomatis sudah muncul teks tahun. Kemudian karena antara angka dan teksnya terlalu berdekatan, terlalu mepet, ini harus kita buat jarak. Caranya kita kembali ke formula bar, kita letakkan kursor pada teks tahun. Kita letakkan kursor pada teks tahun di sebelah sini. Kemudian kita kasih space atau spasi. Selanjutnya kita enter. Maka sudah ada jarak antara huruf dan teks tahun. Selanjutnya kita akan memasukkan perhitungan selisih bulan di antara dua tanggal ini, yang mulai kerja dan tanggal perhitungan. Kita kembali ke formula bar, kita ketik dan, kemudian masukkan lagi date dive, ketik date dive, buka kurung, tanggal awal, kemudian titik koma, tanggal akhir, kemudian titik koma lagi, itu satuan, kita ketik tanda petik, kemudian masukkan IM, selanjutnya tanda petik lagi, dan kurung tutup. Kita langsung saja kita tambahkan teks bulannya, sama seperti penulisan pada tahun. Kita ketik dan kemudian tanda petik, kita tulis untuk teksnya bulan, kemudian tanda petik lagi. Sama, kita kasih space, kita langsung kasih space atau kasih jarak. Kita letakkan kursor pada awal teks bulan, kita kasih 2 space, kemudian kita enter. Hasilnya 14 tahun 3 bulan. Di sini terlalu mepet antara tahun dan teks tahun dengan angka 3. Kita kasih space, kita kasih jarak lagi, kita kembali ke formula bar, kita letakkan kursor pada akhir teks tahun, kita kasih space, kemudian kita enter. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita memasukkan perhitungan selisih hari pada dua tanggal ini. Caranya sama seperti tadi, seperti kita menambahkan perhitungan bulan. Kita kembali ke formula bar, kita ketik dan, kemudian ketik date dive, kemudian kurung buka, tanggal awal atau tanggal mulai bekerja, kemudian titik koma, selanjutnya tanggal akhir atau tanggal perhitungan, titik koma lagi, kemudian tanda petik, kita masukkan MD atau kita ketik MD ini. Kita ketik MD, kemudian tanda petik, selanjutnya kurung tutup. Kita langsung tambahkan teksnya, teks hari. Kita ketik dan, kemudian tanda petik, kita ketik hari, kemudian tanda petik lagi. Sama, kita kasih jarak juga, kita arahkan kursor ke teks bulan, kita kasih space, kemudian selanjutnya kita arahkan kursor ke teks hari, kita kasih jarak juga, kemudian kita enter. Maka sudah muncul hasil perhitungan masa kerjanya 14 tahun 3 bulan 16 hari. Apabila hasil perhitungan ini belum rapi, nanti bisa dirapikan misalnya space-nya. Kemudian ketika sudah dirasa rapi, kita copy rumus ini sampai ke daftar yang terakhir.
Sekali lagi teman-teman perhatikan penulisan rumusnya ketika menggabungkan tiga informasi sekaligus, yaitu tahun, bulan, dan hari. Baik, demikian video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.